Shalom, jemaat puji perempuan yang dikasih Tuhan. Ada sebentar? Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu sebelumnya mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ibadah kami pada sore hari ini. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Dan biarlah segala puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati ibadah ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan mau ada bagi kami, mau hadir di setiap hati kami ya Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus yang beracara dalam ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Semua doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan. Terima kasih Yesus karena kita ada saat ini dan anugerah dan kasih setianya. Amin. Dalam segala hal
ibu-ibu semua yang berada di rumah ataupun di mana tempat berada. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Allah karena anugerah-Mu kami dapat bersatu bersama, berkumpul bersama di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami, memberikan kami telinga seorang murid yang mau dan patuh mendengar suara-Mu. Berikan hikmat pada hamba-Mu ini untuk membagikan kebenaran firman-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan dapat menjadi benih firman yang baik di tanah yang subur bagi siapapun yang mendengarnya. Kami serahkan Tuhan renungan pada saat ini dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pada sore hari ini saya akan mengambil tema hidup yang saleh mengubahkan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kesalehan yang sejati menurut iman Kristen. Seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui suratnya kepada Timotius. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1-7 Rasul Paulus menjelaskan kepada Timotius mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para penilik jemaat yang diperkenankan Tuhan yang berlandaskan pada iman Kristiani. Meskipun ayat ini sebenarnya ditujukan kepada para penilik jemaat, ini sebenarnya merupakan standar kesalehan hidup yang menjadi patokan para pengikut Kristus di dunia ini. Mari kita baca di 1 Timotius 3 ayat 1-7. 1 Timotius 3 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap pengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai,
bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Penilik jemaat dalam bahasa Yunani disebut episkopos. Pada waktu itu merupakan tuan rumah dari jemaat yang beribadah di rumah mereka, dan karena itu menjadi pengawas atau penilik dari pertemuan jemaat di sana, yang dalam masa sekarang berkembang menjadi penatua yang seperti kita kenal di zaman sekarang. Rasul Paulus menasihatkan Timotius dan jemaat agar tugas ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Maka harus ada syarat atau kriteria khusus untuk orang yang dapat dipilih menjadi orang-orang para penilik jemaat dalam pelayanan ini. Syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria utama yang dapat kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah dalam karakter pribadi, pemimpin jemaat harus dewasa serta menguasai diri di ayat 2, 3, dan 8. Kemudian dalam hubungannya dengan keluarga, ia harus setia terhadap istri dan dapat mendisiplinkan anak-anaknya. Ayat 2, ayat 4, 5, dan 12. Kemudian dalam relasi dengan orang lain, yang ketiga, ia dapat dipercaya, peramah, dan suka memberi tumpangan. Ayat 2, 3, dan 11. Kemudian yang berikutnya yang keempat, terhadap orang luar. Reputasinya terkenal baik di ayat 7 dan 8. Dan yang terakhir dalam hal iman. Ia teguh memegang dan memelihara kebenaran Injil, cakap mengajar dan bukan orang yang baru bertobat. Dari perikop ini jelas pula bahwa tugas diaken bukan hanya melayani kebutuhan praktis anggota jemaat. Para diaken juga membantu gembala jemaat dalam pelayanan firman dan pemberitaan Injil. Kata dasar kesalehan dalam bahasa Yunani adalah eusebeia, yang berarti pengabdian yang saleh. Apa itu pengabdian yang saleh? Pengabdian yang saleh adalah rasa hormat atau pengabdian tertinggi yang saleh terhadap sesuatu yang benar-benar kudus dan adil dan benar. Teladan utama dari pengabdian yang saleh ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang diperjelas dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, mungkinkah kita sebagai orang Kristen memiliki kepribadian yang ganda? Bisa saja. Di kantor kita mempunyai pribadi yang lain, di luar kantor kita punya pribadi yang lain. Tetapi seorang Kristen yang sejati tidak mungkin memiliki kepribadian ganda atau standar hidup yang ganda. Mengapa demikian? Karena pribadi kita sudah diubahkan oleh Yesus Kristus menjadi pribadi yang mengandung rancangan dan teladan Tuhan. Ini berarti menunjukkan bahwa orang Kristen tidak mungkin memiliki double standar dalam hidupnya. Artinya di gereja menjadi suci tetapi di luar tidak hidup kudus. Demikianlah double standar. Double standar ini kadang menjerat kita menjadi suatu legalisme dalam ibadah, dalam kehidupan ibadah kita setiap hari. Jadi kita menganggap kalau kita sudah datang ibadah hari Minggu, sudah cukup kita hidup suci pada hari Minggu. Tapi di luar hari Minggu kita tetap menjalankan segala aktivitas yang duniawi yang menyenangkan hati kita sendiri. Nah, dalam bagian ini saya bertanya, sebenarnya hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Ibu-ibu semua pasti tahu jawabannya. Jawabannya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan.
Kalau kita hidup untuk makan, maka tema kita akan terus membicarakan kuliner setiap hari. Namun kalau kita mengerti bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan, maka waktu hidup kita akan selalu menyenangkan hatinya. Ini menunjukkan konsep nilai hidup yang memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan pula untuk memuliakan dunia. Kalau dua-duanya dijalankan, itu berarti double standar, nilai hidup ganda. Banyak agama yang mengajarkan konsep hidup yang saleh dengan melakukan banyak perbuatan saleh menurut aturan yang ditetapkan agama. Namun, apakah keagamaan bisa menghasilkan konsep hidup yang saleh? Bisa saja. Apakah keagamaan bisa menghasilkan orang-orang yang saleh secara lahiriah? Bisa saja. Mereka bisa saja hidup menurut aturan agamawi, seperti misalnya kalau sudah memberi, beramal, bersedekah, atau berpuasa, ataupun kehidupan agamawi lainnya, berarti mereka hidup saleh. Padahal sebenarnya belum tentu tidak demikian. Sekarang kita akan melihat 3 tanda orang saleh. Kalau 3 hal ini ada dalam hidup kita, maka kita adalah orang Kristen yang sejati. Yang pertama, setia dalam saat sulit. Dalam bagian ini, bagaimana kita tahu kalau orang itu benar-benar saleh? Bagaimana kita tahu kalau orang itu memiliki buah hidup dalam kesalehannya? Kita bisa melihat dari hidupnya, dalam bagaimana dia bersikap dalam situasi-situasi yang sulit. Kita perlu mendapat pelatihan yang berat agar dapat mencapai pengabdian yang saleh sampai taraf yang penuh. Pelatihan ini mencakup menghadapi berbagai macam tantangan dan penganiayaan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji dan tidak terus menjadi kanak-kanak rohani. Di dalam bagian inilah kita bisa mencontoh bagaimana Tuhan sendiri mengatakan, "Hambaku Ayub adalah orang yang sangat saleh di bumi." Ternyata bukan hanya Tuhan saja yang memuji kesalehan Ayub. Karena dalam kesulitan dan kesedihan, penderitaan, kepedihan hati, karena Ayub harus kehilangan anaknya, kekayaannya, kenyamanannya, rumahnya, bahkan istrinya, dan semua hartanya. Namun Ayub sama sekali tidak pernah bersungut-sungut. Demikian juga kita bisa melihat bagaimana kesalehan kehidupan orang Kristen yang saleh dengan melihat bagaimana hidupnya dalam menghadapi segala macam tantangan. Bagaimana mereka merespons, mereka bereaksi terhadap tantangan apapun yang mereka hadapi. Ibu-ibu yang kedua adalah suci dalam berpikir. Ketika buah kesalahan itu timbul, maka bisa dilihat dari aspek kesucian. Mengejar kesucian, suci dalam berpikir. Pada dasarnya kita disebut makhluk pemikir. Mengapa? Karena kita memang dicipta menjadi peta dan teladan Allah yang mengandung kebenaran dan kekudusan. Di dalam bagian ini kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus yang hidup sama dengan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang menunjukkan pengabdian saleh yang sempurna dalam setiap segi. Dalam ujian-ujian yang hebat hingga akhir kehidupannya di bumi, Tuhan Yesus setia, tidak bersalah, tidak tercemar, terpisah dari orang berdosa, seperti yang kita bisa lihat dalam Ibrani 7 ayat 26. Dia dihina, disiksa, dibatasi, namun dia tetap suci dalam seluruh hidupnya sebagai manusia. Ibrani 5 ayat 7 mengatakan bahwa ketika dia dalam keadaan manusia, dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa menaikkan permohonan dan dikatakan dengan ratap dan tangis. Di dalam bagian ini yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tangisan yang paling suci adalah ketika tangisan kita mengandung kesalehan karena merindukan orang berdosa untuk berpaling kembali kepada Tuhan. Jadi orang yang saleh akan selaras dengan nilai hidupnya daripada emosinya yang berkaitan dengan emosi Tuhan. Cara berpikirnya, cara pandangnya berkaitan dengan cara pikir dan cara pandang Tuhan.
kata-katanya berkaitan dengan firman Tuhan. Di dalam bagian ini kita belajar buah kesalehan dapat dilihat dari kesucian dalam berpikir, emosi, dan berkata-kata dalam situasi apapun juga. Yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Dan hasilnya adalah orang yang saleh di dalam berbuat dan bertindak karena berdasarkan takut akan Tuhan. Ada kesempatan sebenarnya dia bisa menyombongkan diri dalam hal kecerdasannya, dalam hal kekayaan, dalam hal apapun yang dimiliki, tetapi dia tidak mau. Ada kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia hebat, tetapi dia tidak mau. Mengapa? Karena dia tahu bahwa seluruh kekuasaan, kekayaan, kepopuleran, kecantikan, keberhasilan, semua yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Di dalam bagian ini kita bisa melihat perbuatan-perbuatan kita yang berpotensi untuk kita dapat menyombongkan diri. Potensi untuk menunjukkan kehebatan kita. Potensi untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang cantik, orang yang sukses, orang yang kaya. Namun justru sebaliknya kita menyatakan semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Semuanya hanya karena pertolongan Tuhan. Kita ada, kita diberi segala kecerdasan, kelebihan, kekayaan. Semuanya hanya karena Tuhan. Semua itu datangnya dari Tuhan saja. Dan kita hanyalah orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengelolanya, bukan memilikinya seutuhnya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Arti kesalehan berkaitan dengan perilaku seseorang yang taat dalam menjalani imannya. Selayaknya keimanan kita bisa terpancar kepada orang-orang di sekitar kita dalam situasi apapun juga. Kita belajar kesalehan dapat dilihat dari hubungan kita dengan Tuhan Yesus setiap hari secara utuh. Setiap waktu, setiap hari kita terus bergaul akrab dengan Tuhan. Demikian pula dengan hidup kita. Kita membutuhkan api penyucian dari Tuhan melalui tantangan hidup, kesulitan hidup, permasalahan, segala macam penderitaan, kesesakan, apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang menjadi ujian hidup kita yang akan membuahkan kesetiaan, kesucian, dan takut akan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kriteria para pemimpin jemaat dalam renungan ini sebenarnya juga berlaku bagi setiap orang Kristen sebagai pedoman menuju kepada kedewasaan rohani. Sungguh suatu kehormatan yang sangat besar bagi kita karena kita dipanggil untuk mengikuti jejak langkah kaki Tuhan Yesus. Apalagi bila kita dipercayakan untuk melayani Tuhan di berbagai bidang. Sebagai dorongan bagi semua pelayan yang setia, kita memiliki janji Kristus yang penuh anugerah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Dia yang menyertai kita senantiasa setiap waktu dalam segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini. Kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah kiranya renungan pada sore hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, pencobaan, tantangan hidup, ujian hidup yang harus kami hadapi, supaya kami beroleh buah kehidupan yang saleh dalam hidup kami. Biarlah kami selalu menghasilkan buah kesetiaan dalam setiap tantangan, kesucian dalam berpikir, dan roh takut akan Engkau dalam setiap saat, sehingga kehidupan kami memancarkan kesalehan yang sejati di mata banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami, dalam suka ataupun duka kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hari ini kami juga mau bersyukur untuk semua itu. Kami juga mau menaikkan kerinduan hati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan pergumulan kami masing-masing kami bawa ke hadapan Tuhan. Kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, kegagalan kami di dalam menjalani tugas kami, panggilan kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau Bapa yang baik menolong kami, menopang kami, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami hari-hari ke depan boleh semakin baik kembali. Tuhan Yesus, untuk usaha pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka dengan berbagai macam hal, sehingga anak-anak Tuhan dimanapun berada, Tuhan mereka boleh menjadi berkat juga buat orang-orang sekitar mereka. Tidak sekedar untuk keluarga mereka atau pribadi mereka, tetapi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, dengan setiap pergumulan yang ada, biarlah iman kami semua, ibu-ibu ini, boleh bertumbuh di hadapan Tuhan, dan Kau dapati kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kuat di dalam iman kami. Tidak goyah dengan berbagai macam hal yang menerpa kehidupan kami, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu yang sejati itu di dalam keseharian kami. Berilah Tuhan kesehatan untuk kami semua. Berilah juga Tuhan kesehatan bagi bangsa kami. Jauhkan kami Tuhan dari virus ini Tuhan. Kami rindu virus COVID-19 segera lalu Tuhan. Dan Indonesia, bangsa kami, kota kami, keluarga kami, bumi ini secara keseluruhan boleh sehat kembali, dan kami boleh beraktivitas dengan leluasa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan, dari pusat sampai ke bawah, berilah mereka roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh memikirkan hal yang baik untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan Yesus, biar Engkau juga boleh menilik hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau mengerti isi hati mereka, harapan mereka, kerinduan mereka. Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan ajarkan kami menanti setiap kerinduan kami, Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang boleh menaikkan kerinduan hati kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, Allah Putra, penghiburan daripada Allah Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa dengan ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.